Salam bro, jumpa lagi di Ace Military Channel. Sejarah perang antara Jepang dan China sudah menjadi masa lalu. Namun sewaktu-waktu konflik antara kedua negara ini bisa pecah lagi. Sebab keduanya masih terjerat sinisme masa lalu, sengketa pulau, dan perbedaan sikap. Kini kekhawatiran ini semakin besar dan bahkan sudah pada tingkat bahaya perang. Setelah Perdana Menteri Jepang yang baru, Ibu Senai Takaichi, membuat komentar pedas yang seolah menantang kekuatan China. Takaichi mengatakan jika China sampai menginvasi Taiwan, maka Jepang bisa melakukan respon militer. Ini yang membuat China merasa tertantang dan marah. Bahkan Beijing langsung merespon ucapan Perdana Menteri Jepang itu dengan mengirimkan kapal serbu penjaga pantai mereka ke Pulau Senkaku yang disekitakan kedua negara tersebut. Bayangkan bro, jika perang meletus, satunya adalah mantan juara tinju kelas berat dunia era jadul, dan satu lagi petinju kelas berat muda yang baru naik daun, maka dapat dibayangkan meja wasit pasti juga akan diobrak-abrik jika baku hantam antar kedua negara terjadi. Selain itu, karena saking panasnya tensi, pemerintah Jepang dengan tegas memperingatkan para pelancong serta pelajar China tentang risiko keselamatan di Jepang dan berharap mereka bisa pulang kampung dengan segera. Untuk diketahui, kepulauan tak berpenghuni di Laut China Timur ini diklaim oleh kedua negara dan dikenal sebagai Diaoyu di China dan Senkaku di Jepang. Kepulauan ini terletak di utara pulau-pulau paling barat Jepang dan dekat Taiwan. Meski terlihat aman dari luar, namun kenyataannya tidak demikian. Kedua negara memiliki masa lalu yang berdarah dan penuh kekerasan, serta telah berperang berkali-kali. Bahkan dapat dikatakan bahwa Perang Dunia II tidak dimulai dengan serangan Jerman ke Polandia pada tahun 1939, melainkan dengan serangan Jepang ke China pada tahun 1937. Ketika pemimpin Jerman Adolf Hitler memutuskan untuk menginvasi Polandia, jutaan orang telah tewas dalam perang China-Jepang. Perang di Asia juga berlangsung lebih lama. Saat Jerman menyerah pada Mei 1945, perang di Asia berlanjut hingga Agustus 1945 dan baru berakhir dengan penggunaan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Meskipun Jepang menganut konstitusi pasifis dan menolak perang sebagai hak kedaulatannya, China muncul sebagai kekuatan militer baru yang sangat kuat. Saat ini, China merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, memiliki angkatan darat terbesar di dunia, dan anggaran militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Dan bagaimana dengan Jepang? Berbeda dengan 90 tahun yang lalu, saat ini Jepang memiliki angkatan darat yang kecil. Namun, terlepas dari perbedaan kekuatan militer yang nyata dan mencolok, Tokyo tidak akan mudah dikalahkan oleh Beijing. Apalagi, Jepang saat ini merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Secara kuantitatif, Jepang tidak lagi sebanding dengan China. Namun perlu diingat, mantan raja tetaplah mantan raja. Meskipun kecil, namun negara satu ini pernah mengacaukan dunia dengan taktik ganasnya. Selain itu, jika kita membandingkan dari segi militer, menurut Indeks Kekuatan Senjata Global, China memiliki angkatan darat terbesar di dunia dengan 20.350.000 personel aktif. Sementara angkatan darat Jepang memiliki 247.150 personel aktif. Jadi, angkatan darat China hampir 10 kali lipat lebih besar daripada angkatan darat Jepang. Namun keunggulan kuantitatif China atas Jepang ini tidak berbanding lurus dengan keunggulan kualitatif, dan Tokyo akan menjadi lawan yang sulit bagi Beijing. Pertama, Jepang memiliki sekutu yang kuat, yaitu Amerika Serikat, dengan syarat Amerika tidak kabur atau membantu sebelah tangan seperti di Ukraina, di mana setiap serangan militer terhadap Jepang kemungkinan besar akan melibatkan Amerika meskipun secara tidak langsung maupun langsung. Belum lagi, pasca Perang Dunia II, Amerika dan Jepang menandatangani perjanjian kerjasama dan keamanan bersama pada tahun 1951. Namun, versi pertama perjanjian tersebut tidak memuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk membela Jepang. Ketika ketegangan Perang Dingin di Asia meningkat setelah Perang Korea, kedua pemerintah merevisi perjanjian keamanan bilateral tersebut pada tahun 1960, di mana perjanjian yang direvisi tersebut mengabadikan komitmen Amerika untuk membela Jepang dalam pasal 5 dengan imbalan izin untuk mempertahankan pangkalan di Jepang
demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional di Timur Jauh yang tercantum dalam pasal ke-6. Dan untuk diketahui, komitmen Amerika Serikat untuk membela Jepang sama kuatnya dengan pasal ke-5 NATO. Sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersama, Amerika mendapatkan hak untuk mempertahankan pangkalan militer di Jepang, di mana Amerika memiliki 14 pangkalan militer dan lebih dari 54.000 personel militer yang ditempatkan di sana. Dan ini jumlah tentara Amerika Serikat tertinggi di negara manapun di luar negeri. Kehadiran militer Amerika Serikat mencakup instalasi-instalasi besar seperti Pangkalan Udara Kadena dan Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka dengan konsentrasi signifikan di Pulau Okinawa. Jadi, berapa lama Jepang akan bertahan jika militer China menyerang? Meskipun China lebih unggul secara kuantitas pasukan dan senjata, namun bagi Jepang yang terkenal dengan taktik brutalnya, Angkatan Udara Bela Diri Jepang memiliki teknologi yang sangat maju dan merupakan pemain kunci di kawasan ini. Di mana menurut Global Firepower 2025, Jepang memiliki angkatan udara terkuat ke-6 di dunia. Jepang memiliki 1.443 pesawat dan 45 unit diantaranya pesawat tempur Siluman generasi kelima buatan Amerika Serikat F-35. Dan ini juga termasuk pesawat tempur F-35B dari 2 skuadron Korps Marinir Amerika Serikat di Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni. Situasi ini menjadikan Laut China Selatan atau Indo-Pasifik semakin menjadi titik panas. Perang di wilayah ini tak hanya bisa dipicu konflik Korea Selatan dan Korea Utara, tetapi juga oleh konflik China dan Jepang, atau China dan Taiwan. Satu-satunya bahaya yang paling besar bagi Jepang adalah varian rudal Dongfeng milik China yang dapat menjangkau seluruh wilayah negeri samurai. Di satu sisi, China tidak mungkin menggunakan hulu ledak nuklir jika perang pecah, karena pasti China akan memicu perang dunia secara langsung. Namun peluncuran rudal Dongfeng non-nuklir ke Jepang pasti akan terjadi untuk menghancurkan instalasi strategis Jepang di seluruh titik negara itu. Tetapi Jepang juga tidak dapat dipandang sebelah mata untuk mengantisipasi serangan brutal dari rudal Dongfeng milik China. Jauh-jauh hari, pemerintah Jepang telah menempatkan ratusan sistem pertahanan udara canggih sekelas Patriot, Iron Dome, bahkan sistem pertahanan udara anti-balistik THAAD yang dipinjamkan oleh Amerika ke negara itu untuk melindungi Jepang dari serangan China jika perang besar keduanya pecah. Selain itu, meskipun dari segi rudal balistik Jepang tertinggal dari China, namun Jepang tercatat memiliki rudal balistik lokal dengan jangkauan 1000 km dan juga Tomahawk buatan Amerika yang dapat menyerang kawasan pesisir China untuk serangan balasan jarak jauh jika China meluncurkan rudal Dongfeng. Atau dengan kata lain, jika perang keduanya pecah, maka Jepang kemungkinan besar akan menjadi bulan-bulanan rudal jarak jauh China, dan China juga akan mengalami kehancuran hebat di pesisirnya. Selain itu, taktik serangan penghancuran ala Rusia pasti juga akan diterapkan oleh militer China, yaitu serangan rudal balistik yang dikombinasikan dengan drone jarak jauh, serangan dari laut, kapal selam, hingga dari daratan China sendiri.